dalam 2 sesi teknik analisis karbohidrat. Di sini mungkin saya karena gula total, ada pati, ada monosakarida. Jadi di sini karbohidrat di antara biologi molekul ada ini, ada protein, ada karbohidrat, ada lipid, dan ada asam nukleat. Ini yang paling limpah. Kemudian karbohidrat itu ya mereka tidak mengatakan ada pentasakarida dan sebagainya, hanya mono, di, dan polisakarida. Dan ini itu mau sama aku nggak sih, Rek? Ya keluar kelihatan. Keluar. Jadi tidak perlu saya LPI. Oke. Ini menjadi penting karena tidak semua karbohidrat itu bisa membentuk ring atau cincin. At least dia harus ada 5C. Dan kita tahu makhluk hidup untuk mendapatkan energi, untuk mendapatkan building block, itu melalui respirasi seluler yang dilakukan oleh mitokondria yang bisa direspirasikan, yang finally masuk mitokondria adalah ini, glukos. Itu sumber utama, walaupun bisa juga menggunakan gliserol, tapi ini adalah main source. Jadi kalau saya ngajar respirasi seluler, hasilnya energi ATP, hasil lainnya building block, hasil lainnya adalah heat, panas. Kehadiran mikroorganisme, kehadiran kita itu memancarkan panas. Makanya daerah-daerah yang ada manusianya, makroastral itu berkurang karena kita sampai nggak berpenghuni itu kalau dari ini dari kacamata botani, dari kacamata living creature. Jadi sebenarnya bisa berkata. Lah kan ngomongnya dia sampai cedek-cedekan. Ya Allah. Padahal saya sudah memeriksanya ya salah juga. Sorry ya. Jadi pati atau staf, di mana dia terdiri dari amilosa dan amilopektin, kemudian glikogen itu merupakan glukos yang tersimpan. Penyakit orang tua untuk menyimpan glukogen itu insulinnya minimal, sehingga di dalam gula darah glukosanya keluyuran. Nah, orang menjadi tidak bisa karena nggak bisa nyimpan energi terlalu lama, maka gampang ngantukan. Nah, makanya kita harus menyehatkan sebentar. Insulin itu dihasilkan di mana ya? Pankreas. Karbohidrat itu ada yang membentuk struktur atau struktural. Yang terkenal itu adalah selulus, dan yang paling gampang diamatinya pada ini seratnya slide 3 itu adalah selulus. Dan selulus itu bisa dibuat macam-macam, misalnya yang dari AHK,
apakah atau pisang itu kena? Jadi ada kena pada pisang apa? Orang teknik itu untuk memperkuat interior dari mobil menggunakan serat. Kemudian kalau saya naik kapal menyeberang ke Bali itu tambang masa mini-mini itu kalau nggak salah dari apa? Ada pisang apa? Dan kita bisa lihat barangnya ada di Balai Serat Karangplos. Kemudian kalau kena itu yang disertasinya Bularas, kena itu diharapkan lurus, jangan bercabang-cabang. Seperti seperti ini, pohon kayu jati yang digunakan untuk pilar-pilar istana yang ada di Ngayogyakarta itu nggak boleh ada mata-matanya. Artinya kayu jatinya yang batangnya lurus, tidak bercabang. Jadi serat sebaiknya tidak bercabang supaya kuat. Dan serat itu bisa dibuat tisu. Saya itu pernah dapat tisu dari Balai Serat. Tisunya itu bisa dicuci. Serius ini. Saya masih ingat untuk tahu ini. Nah, tentang keeping kemarin itu jangan mati. Saya nggak apa negaranya ya. The old lady, 65 year old itu merasa krimi selama 4 hari. Gitu. Setelah browsing ternyata ada ini laba-laba yang sangat kecil sekali. Kemudian ada kecil sekali berapa mili gitu. Kemudian ada exoskeletonnya karena dia selamatan. Nah, laba-laba itu ya untungnya dia putar-putar dan merasa aneh. Terus ada pipa terus keluar. Saya bilang, what's wrong dengan itu? Iya si grandma ini baca. Ya kadang-kadang saya itu ya baca tidak hanya scientific journal dan sebagainya, juga baca yang entertain kayak begitu. Mungkin bisa. Ya, itu monomernya adalah N-acetylglucosamine itu crab, kemudian udang. Saya jadi ingat salah satu asisten saya dari pabrik puluhan tahun silam. Penelitiannya itu kulit udang kemudian dibuat lembaran-lembaran begitu kerjasama dengan mesinnya, dan itu menjadi pembungkus yang saya gunakan. Dan ini nggak salah, saya tadi mojonya itu kitin itu juga menyebabkan laju ini pembukaan kita itu turun. Jadi kalau udang sebaiknya tidak usah dikupas, makannya aja sama kulitnya. Ya, oke. Karbohidrat kan kalau di textbook ini dikatakan hydrate of carbon, dan dia banyak mengandung functional group hidroksil, ada OH-nya. Dan general formulanya ini containing among that are hydrated. A is contain water. G. Nah, cirinya karbohidrat itu selain ada gugus hidroksi, yang merupakan polihidroksi yang berisi karbonil. Karbonil itu sih tahu sinya nomor 1 atau nomor 2. Nah, ini gula aldosa, kali ini gula laktosa nomor 2. Gugus karbonil. Seru kalau ngajar functional group seru. Ternyata metil pun juga functional group.
asetat pun juga. Tapi yang dua tadi berkaitan dengan seru saja. Ini ya, tadi sudah ukuran rangka karbonnya itu 1 unitnya bisa 3 sampai 7 1 unitnya. Kalau glukosa atau heksosa C-nya kalau dihitung 1, 2, 3 sampai C. Tapi juga ada gula-gula pentosa, gitu ya. Lagi saya nggak usah cerita tentang karbon asimetriknya. Jadi ini C ini tangannya kan 4 tangan ini memegang gugus yang berbeda, makanya namanya karbon asimetrik. Ini saya selalu menyertakan, ya dari buku bahasa Indonesia, kelompok aldosa itu aku sih nulis ini kelompok ketosa aldosa, jadi ada aldehid di ujungnya. Ini. Ini gliseraldehid. Yang ini dihidroksiaseton, jadi ketonnya karbonilnya ada di C nomor 2 ini. Ini ada pentosa. Dan karena C-nya 3, makanya namanya dia pentosa. Kemudian karena ini C-nya 5, 1, 2, 3, 4, 5, ini adalah ribosa. Heksosa C-nya 6, ini ada pentosa. Jadi intinya saya ingin menunjukkan gula aldosa dan gula ketosa. Ini sangat basic banget. Analisis karbohidrat. Sekarang ada kualitatif dan kuanti. Kuanti bisa dihitung. Kalau kuali berdasarkan change of the color. Ini sangat umum dan spesifik. Contohnya ini adalah musik acid untuk menguji kehadiran galaktosa. Yang umum misalnya uji molis, sekarang uji molis. Ini katanya ahli biokimia dari Australia, katanya. Iya. Mengidentifikasi senyawa apapun, any substance, bila didehidrasi, diambil airnya, berubah menjadi furfural atau metil furfural pada kondisi asam, dan asamnya ini adalah H2SO4. Nah, karbohidrat tadi pati adalah karbohidrat. Kalau dia dikasih asam, pedot, putus monomer-monomernya. Yang memutuskan adalah asam sulfat. Furfural hasil dehidrasi dari pentosa atau pentosans, artinya pentosanya banyak. Atau metil furfural itu kalau diambil airnya dehidrasi dari heksosa atau heksosans. Jadi single sama pluralnya. Seperti ini. Glukus ini C-nya 6. Ya. Kemudian dia diambil airnya, struktur ini pada saat diambil airnya menjadi 5 hidroksimetil furfural. Kemudian ini direaksikan dengan pereaksi molis alfa-naftol. Bentuknya menjadi segini dan dia berubah nantinya yang mengandung glukus itu akan membentuk cincin parpel. Tadi bagi saya kok iso saya ngomong blue wong jelas parpel. Jadi seperti ini.
karbohidrat. Jadi ini oligosakarida atau polisakarida itu dihidrolisis berulang menghasilkan monosakarida oleh asam. Dan molis itu larutan 10% alfa naftol dalam 95% etanol. Kenapa saya selalu concern? Sebenarnya pelarut etanolnya itu 70K, 80K, 90K, apalagi betul-betul dia menyebutkan 95%. Berarti alfa laktolnya ditimbang 10 gram dilarutkan dan pelarutnya bukan dokter tapi etanol. Jadi molis pelarutnya. Alfa laktol bereaksi dengan aldehid yang siklis tadi membentuk produk berwarna ungu. Itu tadi kok bisa loh. Waktu nulisnya biru pak, my God. Metodenya begini. Jadi kalau gulanya pakai molar 2 mili, tapi kalau pakai persen karbohidratnya 1 mili. Terus kasih 5 mili H2SO4 ini. Ini adalah concentrated atau back. Nah, maka akan warnanya akan purple begini. Kalau dia nggak purple berarti dengan molis dia ini tidak ada tadi glukosnya. Jadi di sini asalkan dia menjadi furfural, ya. Jadi ada pentosa atau heksosa. Terus ini benedict untuk gula reduksi. Ayo Afif, apa gula reduksi? Gula reduksi. Nah, aku tahu ngajar kok itu pada saat transfer melalui fluid. Gula reduksi itu Pak, gula yang aneh ya Bapak, yang apa ya, menurut yang lebih sederhana gitu bukan? Orang, tapi dia bisa mereduksi. Jadi kalau dia ditransport, ya karbohidrat ditransport dalam bentuk sukrosa atau rafinosa. Kalau dia ditransfer dalam bentuk glukos, tidak akan sampai ke daerah sennya atau daerah yang memerlukan, karena dia akan mereduksi komponen-komponen yang ada di sepanjang fluid. Dan transport hasil fotosintesis itu sukrus, mostly. Transportnya bisa ke atas atau ke bawah ke daerah sink atau daerah yang memerlukan. Begitu kan saya katakan. Wah, ya kita dia membenci saya. Jadi dia mampu mereduksi. Ya. Jadi glukos tadi kenapa saya menunjukkan gula aldosa dan ketosa? Dua macam gula itu mempunyai gugus karbonil. Mereduksi berarti dia itu membuat suatu senyawa, misalnya iki Cu2+ ditambah 1 elektron menjadi Cu+, padahal cuma kondisionalnya untuk benedict situasinya harus alkalis. Berarti alkalis pH-nya di atas 7. Oh, saya jadi keinget saya.
itu, saya minta ini guideline-nya menggunakan pH. Oh ya, tunggu saya kasih. Tadi bagi saya kuat. Kenapa orang-orang ribet ini cara soalnya ini ada yang mau menggunakan pH 10. Wah, orang-orang gila-gila 10. Karena kalau sampai itu rusak, si kerja kultur dari yang kerja di kultur jaringan bakal intra. Kan ini normal apa ya? pH yang ini, ya. Jadi bahannya di sini benedict itu kuper sulfat, sodium karbonat, dan sodium sutrat yang sodium sutrat. Ada sodium itu mesti pH-nya tinggi karena di atas. Jadi ini ada gugus aldehidnya, ditambah siku, itu warna coklat. Ini komposisi benedictnya barat. Sebenarnya bisa beli di Tokopedia, tak terorganisir orang atau saya. Benedict apa ya? Ada apa? Material safety dan tasnya MS ada lembar keselamatan kerja. Saya lupa. Iseng-iseng sih di Tokopedia. Dan komposisinya ini tadi harus saya sadar. Natrium sitrat cuma ini ada trinatrium sitrat, makanya saya kasih centeng ini 1,73 gram natrium karbonat anhidrat, berarti nggak boleh ada 2 O-nya seperti ini sih. Ya, ini kan hidrat supaya nggak mengarut ini anhidrat, kemudian COS452O. Saya punya di lab dulu hasil ya, beli terus dikai wong ya sekarang kan daripada gak dikai wis warnanya biru. Aku ada juga ini. Jadi Wildan, kalau ini menggunakan 100 ml bagaimana membuatnya Wildan? Ya. Nah, bisa bagi 11,3 gram. Ya, seperti itu. Kemudian dilarutkan hingga 100 ml. Nah, melarutkan hingga 100 ml itu wadahnya apa Wildan? Beker gelas kah, LMR kah, atau apa? Luwilan menggunakan labu takar. Labu takar bila kita punya yang 100 ml, 500 ml, yang gede itu 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml labu takar kita. Tapi yang untuk kurva standar kita punya yang 25 ml dan yang 10 ml. Kalau kita bikin kurva standar ya. Jadi betul-betul kalau bikin kurva standar sebaiknya menggunakan labu takar. Jangan gelas ukur. Kalau gelas ukur harus dilihat meniskusnya gini, kan meniskusnya gini. Nah ini caranya saya betul-betul pertama 5 ml lakukan benedict. Kemudian ini apa itu lakukan tes. Ya tes sampel ngomong-ngomong, jangan ngomong sampel aja ya, di shake, dikocok. Kemudian ini ada penanas sampai mendidih. Jadi godok air, mungkin pakai beker plastik kalau di perutnya bloknya putih, buram atau apa. Berarti nggak pecah itu. Lek ada tahu putih blok ini memang pecah. Kemudian biasanya, nanti saya gambaran. Saya kalau bodok-bodok itu dikasih penanas air, itu adalah perasaan panas. Kalau saya baca, setelah mendidih, lalu ini saya sengaja gambar tabung ini, sama tabung dimasukkan ke situ. Setelah 3 menit,
dikeluarkan, kemudian iki didinginkan, lekul, kemudian semua biarkan dingin daripada ngomong-ngomong saya lekul, naik. Jadi kalau warnanya green, red, brown, jadi endapannya itu yang positif. Berarti kalau nggak kepingin lihat endapannya vortex saja akan tampak keruh. Hap kayak begini. Ini transparan. Tadi kan ada yellow, kemudian ada yang orange, ada merah tua. Ini keruh berarti itu hasil dari endapan. Nah, ada yang membuat iki catnya seperti ini, green, yellow, orange. Kurang lebih seperti ini pada urin. Saya jadi ingat untuk menandai browning. Mbak Mufinya, yang ini positif 1, ini ini tidak coklat. Lalu coba kasih 2, lalu coba lagi 3, sih kita 4. Ya karena kualitas di browningnya kan saya nggak punya alat seberapa tinggi browningnya. Tadi saya tanya sama ini temennya, ini amul, ya apa amul? Mau diamul lagi, di apa itu kebatan lagi, mau disinari supaya ini, iya Bu, karena coklat, saya pindahkan ke media untuk mengirimnya orang, saya itu pindahnya curi mati. Ya itu konsentrasi buang. Berarti kan ada, ya bukan biasanya pengen. Ya memang sih teorinya pengen, tapi kan harus dipindahkan supaya coklatnya yang tadi sudah terdispers ke media bukan media baru. Tapi mati sudah 3 kalinya dari itu. Oke, gula reduksi tadi ya. Ingat ya ini aktif kalau saya ngajar. This sugar is any sugar that can be affected as reducing agent. Ya, gula yang punya free carbonyl. Contohnya glukus, galaktus, laktus, maltose. Ini bisa saccharide. Ya, jadi ini aldehid, keton, aldehid. Makanya kenapa awalannya tadi saya menunjukkan triosa, pentosa, heksosa, dan terutama saya menunjukkan ininya. Ini ya, monosakaridanya ini ada di seralde. Tapi yang C-nya 3. Kemudian di sakaridenya bukan sukrus, laktus, maltus. Itu ya. Nah, ini sekarang tes untuk barefoot. Ini spesial tes untuk monosakarida, bukan disakarida. Nah, ini pekerjaannya yang koper, berarti ini adalah tembaga. Dia akan detect reducing sugar pada kondisi asam dan alkalis. Jadi untuk melihat gugus karbonilnya, prinsipnya barefoot seperti ini, karbonil free, tambah yang kompleks selalu ada merah. Cuman saya nggak punya terjemahan yang pasti untuk merah bata itu. Isonya terjemahannya red brick, itu iso. Like bluish, yellowish itu kan yellowish kayak hijau-hijauan, bluish ke biru-biruan. Cuman ini aku nggak jujur kacang hijau. Oh ya istilahnya gitu. Jadi ini mau aku cuma nulis ini. Lah. Ini gramnya enggak ada kok. Jiwa sehat.
ditambah Aquades, geogen tambah 1 asam asetat glasial geogenkan lagi saya gunakan. Nah ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu tahapannya untuk diwala untuk sampel sih. Jangan sampelnya dulu, tapi barefootnya dulu, baru tambah sampel, baru diletakkan tadi di penanas air, remove full observe. Ini tetap ada endapainya gini, green, red, brick red atau yellow, positif monosakarida. Jadi ini, yaitu tadi menggunakan tabung reaksi. Ini kayak begini, red. Terus dikocok-kocok kayak begini, glukos, fruktose, sukrus, iso, sukrusnya gak iso, karena tidak punya karbonil free. Terus ini masih ada klausalnya, jangan lebih 3 menit, karena nanti hasilnya menjadi false positif. Positifnya palsu. Kalau kesuwen lainnya juga akan merah. Siapa tahu kalian iso itu pun Tokopedia. Kalau tadi secara umum, yang ini secara khusus. Berarti bukan gula aldosa yang dideteksi, tapi gula ketosa. Makanya pentingnya menunjukkan gugus karbonilnya ada di C nomor 1 atau C nomor 2. Oke. Namanya ujinya Lesker-Ekelwitz. Oke. Lalu yang tadi Benedict, cuman di sini dia temperaturnya tidak boiling water untuk inkubasinya. Ini ada di 55 derajat water. Nah. Kemudian sampelnya juga ojo pliket-pliket, 0,02 molar. Iya Wan, C6, H12, O6 itu buat saya. Kalau buat 1 molar seperti apa ya Wan? Molar itu artinya apa? Ayo wis, kalau pekerjaan kultur masalah permolaran itu wis harus paham betul ini. Oh, sukrosanya sekian molar, tambah ini, perlakuannya begini. ppm ya, ppm kan ini part per miligram per liter, wis gampang. Molar wis. Ya apa? Molar apa? Sampai wis. Jumlah mol per volume larutan. Iya, volumenya piro? Volumenya sudah 1 liter. Iya, jadi mol per liter. Nah, saya itu Yudan, misalnya membuat 1 molar glukosa, piro glukosa sing ditimbang? Jadi 1 molar per liter aja. Ya 1 mol per liter. 1 mol per liter. Terus glukosanya ditimbang berapa? Nah, 1 mol itu C6, H12, O6. Oh iya, ml-nya ya Bu. Nah, C itu kan 1 mol, 1 unsur C itu berarti kan 12 gram. Berarti kalau 6 kali 12. C6 H12, kalau H itu 1 tambah 12. Lek O itu 16. C6 H12 apa? C6 berarti 16 per 6 dapat gram-gramannya. Jadi kalau botol glukosa yang tadi MR-nya itu berat molekulnya itu ditimbang sep itu
terus boleh tak kasih gendut itu kono kasih aqua keset sampai lalu terus ditempatkannya di mesti cincinnya ini harus ditempatkan di cincinnya ini bisa berkotor di ini tenang mau ane pabrik ini cincinnya itu belajar begini dahulu kalau saat saya S2 seperti kalian waktu itu saya pergi ke Fakultas Teknologi Pangan untuk analisis gula reduksi dan protein. Tapi saya tidak menggunakan spektrum, tapi saya menggunakan metode Jekyll yang didestruksi secara basah menggunakan asam kuat. Jadi saya selain menggunakan pergi di lab TP, juga pergi di lab tangan. Nah, itu sampai saya sekarang itu, ya Allah, bisa tahun Gusti Allah ya Allah. Ini, jadi depan kantor pusat itu ada mobil menuju arah Kaliurang. Dalam Sultan itu selatan, berarti Kaliurang utara. Saya itu di dalam utara terus terang saya confused untuk menentukan kiblat sholat itu. Saya pokok arahin gunung itu Merapi, Kaliurang ada di Merapi, itu utara. Lah arah keraton itu arah selatan. Saat itu orang yang lari-lari aku ndelok aku ndelok kan nanti saya bertanya sama Allah iya saya dari fakultas biologi itu kan nyaprak pulang berikut itu lo benefit kurangnya ini tapi menerapkan ini juga kemudian benediknya dulu kita main, cuman kalau tadi sebelumnya kalau benediknya itu waternya harus boiling, berarti hampir 100 derajat. Iya, centigrade Celsius. Di mulai itu bukan ngomongin 100 itu zero untuk ketosa ketopentosa dari sini 10 menit, kalau ketoheksosa 20 menit. Terus gula aldosa reaksinya adalah negatif karena dia untuk tes gula-gula ketosa, gula keton bukan gula aldehid. Ini caranya buat. Ya, ini sederhana sekali. Contohnya ini selusa, ribosa, arabinosa, hemiselusa. Kemudian ini di DNA ini karena ada gula ribosa sama deoksi. Prinsip Bayer sebenarnya adanya pentosa dan derivat pentosa. Seperti ini reaksinya. Seharusnya ini menghasilkan waktu mana nulis ini Brukin kompleks. Jadi pentosa ditambah proton dalam hal ini adalah HCl menjadi struktur fluoral. Saya HCl itu pada saat Ibu Mas Tuti pulang dari Jepang, dia bilang explorate, saat itu. Kemudian fluoralan ini ditambah periklorida, tambah orsinol menjadi kompleks blue green. Ini kayak begini. Jadi berdosa, dua pentosa, tapi diasamkan struktur fluoral ditambah senyawa orsinol akhirnya seperti ini, blue green. Eksosa hasilnya ini madi brown kompleks. Aku susah terjemah. Yang jelas kan kayak madi akhirnya blue, jadi rotok jendel gitu. Ini
reaksinya heksosa atau derivat heksosa ditambah proton, hasilnya 5 hidroksi metilfluoral ditambah ferrichloride, klorida, tambah orsinol kayak. Nah, ini reagent bialnya ini 10%. Kita untuk api antisumeri 10 gram dalam sekian dari klorida. Kemudian orsinolnya tak boleh orsinol itu memang namanya orsinol ini dalam kos ini benar-benar tak pengurus concentrated, berarti pakai benzen dong. Kemudian ditambah 10%, disimpan di botol gelap. Orang Inggris biasanya kalau tidak boleh suwe-suwe couple of hours, jadi beberapa jam sebelumnya. Ini tahapan ya kita tabung kontra positif, kontra negatif, sampel. Waduh, kurang spasi. Selulus. Ya, kontrol negatifnya air. Ya sampelnya itu gabung atau apa. Kemudian masing-masing ditambahkan 1 mili reagent bial yang tadi. Iki betul-betul water bath-nya mesti diperhatikan, amati perubahannya. Terus ini negatif, ada pentosannya biru. Iki aku jangan nulis apa tulisan dulu. Jadi gini, kebetulan dapat suatu dari tiroid. Kontrol positif selulus, diamati perubahannya dari light green menjadi blue green, berarti positif. Air nggak berubah, negatif. Tabel reaksi ini tes, berarti senyawa uji jemblem misalnya. Ya, kalau berubah menjadi blue green, positif pada pencosannya. Kalau berubah menjadi madi brown, negatif, karena nggak ada maunya heksosa, bukan heksosa. Main-main begini ngecek dulu saya bahannya apa enggak ini. Gila itu kok online sih tuh online 150 orang tuh saya ketemu. Ya. Sekarang untuk galaktosa itu ujinya adalah uji asam musat. Ini biar tidak salah ngomong, aslinya adalah musik acid. Nah, terus musat kok, musik itu aslinya itu, ya. Iya, kalau tadi ada yang menggunakan Cl asam sulfat, yang ini asam nitrat. Menghasilkan iki asam karboksilat, ada yang C. Karboksilat itu lakmi ini sih C karbon ya situ ono uhani. Lek ini kau menjadi aldehyid. Berarti ada karboksilat itu sini sing ono itu gugus karboksilik itunya ada 2. Akan tetapi wae itu suwe itu sih apa ya? Oksidasi galaktus itu menghasilkan asam musik yang tidak larut. Laktos itu juga karena hidrolisis ikatan glikosid antara lado ramelan glukosa dan galaktosa. Ini galaktosa ditambah, jadi kalau saya nulis cons itu concentrated dari ini menjadi saccharide exit itu tidak larut membentuk kristal clear. Nah, derivat asam saccharide
pahit adalah galak. Pahit atau mesogalacteric acid ini yang dimaksudkan dengan asam musik. Kalau lain-lainnya tadi libensiannya tidak single, kalau ini single. Concentrated nitric acid. Jadi kalau pegang-pegang asam nitrat, tangan nggak mungkin jatuh. Lalu nanti tinggal promo mani. Kalau saya ngajar MSDL dulu, baca dulu MSDL. Ini galaktosanya, ini galakteriknya. Ujinya ini, aduh tidak dibilang. Lantan galaktosa kasih asam nitrat di slide gelas, tapi bisa juga menggunakan tahu. Terus dingenek-nenek di api hampir kering, jadi kayak slide gelas kayak ini. Keringkan api room temperature, diamati menggunakan mikroskop. Itu kristalnya seperti apa? Ada rectangle, tapi kotak-kotak. Atau ada berapa? Atau insoluble, kayak larut, precipitat. Itu menunjukkan apa? Itu ya. Nah, saya kepingin tidak kualitatif tugasnya, tapi kuanti. Itu ono misalnya berapa banyak gulanya. Siapa tahu nanti menghasilkan jaringan yang kaya gula itu kesalahan suara. Ya, jadi ya asik juga. Buahnya sebenarnya ngerjain saya. Sebenarnya kalau tak gitu, doa ya sebenarnya. Jadi kalau saya positive thinking aja, biasanya ngajar protein, ngajar protein ya protein, sekali saya, ya, yes, jangan lupa presensinya saya tutup di jam 13.